Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siana Nafisa. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Video kali ini kita akan membahas tentang puisi. Ada yang tahu nggak puisi itu apa? Ya, puisi ialah sebuah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan sang penyair dengan mengungkapkan keindahan dari kata-kata yang dia buat itu. Jadi, dalam puisi, kita dapat menyampaikan sebuah rasa kerinduan, kegelisahan, atau bahkan pengagungan yang ingin kita ungkapkan dalam bahasa-bahasa yang menurut kita itu indah. Dan yang kedua, itu kita akan bahas tentang struktur puisi. Struktur puisi itu ada 4. Ada tema, judul, amanat, dan lirik, bait. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tema. Di mana tema ini ialah sebuah pokok atau ide utama yang diungkapkan dalam sebuah puisi tersebut. Di mana tema ini juga sangat beragam. Ada dari percintaan, alam, kematian, kehidupan, sosial, bahkan politik pun ada. Yang kedua yaitu judul. Judul sendiri memberikan sebuah petunjuk yang sangat awal mengenai isi dan tema di dalam puisi tersebut. Yang ketiga itu amanat. Ya, amanat itu sama dengan pesan atau juga nilai yang ingin disampaikan oleh sang penyair melalui puisi karyanya itu, puisi buatannya. Dan yang keempat atau yang terakhir itu lirik dan bait. Di mana dalam struktur yang paling dasar puisi sendiri, lirik ialah sebuah baris dalam puisi. Namun, jika bait ialah sebuah kumpulan lirik yang membentuk satu kesatuan. Nah, materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri tentang puisi. Ciri-ciri tentang puisi itu ada 6 loh. Ya, 6. Ada bahasa yang ekspresif, diksi yang sangat khas, rima dan juga irama, tersusun dalam bait, dan yang kelima itu bersifat subjektif, yang terakhir yaitu kepadatan maknanya, di mana kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu bahasa yang ekspresif, di mana bahasa yang ekspresif ialah mengungkapkan kata-kata yang dibilang penuh emosi dan juga imajinasi. Dan yang kedua yaitu diksi yang sangat khas, di mana diksi itu sebuah pilihan kata yang cermat dan maknanya itu sangat mendalam. Dan yang ketiga yaitu rima dan juga irama. Di dalam puisi itu ada sebuah pola bunyi yang teratur untuk menciptakan keindahan bunyinya itu. Dan yang keempat itu kan tersusun dalam sebuah bait. Nah, puisi sendiri kan terdiri dari berbagai bait dan juga terdiri dari beberapa lirik ya. Dan yang kelima yaitu bersifat subjektif, di mana bersifat subjektif ini menyampaikan puisi ini tuh sampai dengan perasaan dan pemikiran sang penyairnya. Dan yang keenam itu kepadatan maknanya, di mana setiap kata di dalam puisi itu memiliki makna yang dalam dan juga berlapis-lapis. Berarti dalam satu kata tidak hanya memiliki satu makna, berarti dalam satu kata ini ada yang memiliki 2 hingga 3 makna, bahkan bisa jadi lebih ya. Lanjutnya kita di sini ada contoh salah satu puisi yang saya ambil dari karya dari Khairil Anwar yang berjudul Aku. Kita bisa baca sendiri di mana di sini terdapat juga puisinya ya. Kita akan melanjutkan di mana di sini kita sudah menganalisis puisi tadi yang berjudul Aku karya dari Khairil Anwar. Kita melanjut dengan analisis unsur yang ada di dalam puisi yang tadi, di mana kita menganalisis 6 hal, yaitu tema, diksi, rima dan irama, majas, dan juga amanat. 5 hal ya guys, sorry. Yang pertama itu tema, di mana temanya itu tentang kemandirian dan juga keteguhan hati seseorang atau hati sang penyair ini. Yang kedua itu sebuah diksinya,
Diksinya itu seperti kata yang tadi, ada kata binatang jalang, terus meradang menerjang, dan 1000 tahun lagi. Bukan kata sih, kalimat ya bisa dibilangnya. Dimana pada tiga kalimat tersebut itu menyampaikan sebuah kesan yang sangat kuat dan juga dramatis. Dan yang ketiga yaitu irama dan juga irama. Puisi aku, karya Chairil Anwar sendiri, menurutku itu uh, pola bunyi itu bisa dibilang tidak teratur, namun tetap memiliki ritme yang sangat kuat. Nah, yang keempat itu majas. Yang dimana puisi aku tadi itu terdapat 2 majas, yaitu metafora dan juga hiperbola. Dimana majas metafora itu terlihat ketika pada kalimat binatang jalang ini. Dan hiperbola terlihat pada kalimat hidup 1000 tahun lagi. Nah, majas ini itu digunakan untuk memperkuat sebuah makna dari puisi tersebut. Nah, yang kelima yaitu amanat. Amanat yang ada di dalam puisi tadi yaitu tentang kebebasan seseorang, per orang atau individu, dan juga keteguhan seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Oke, sekian saja materi puisi. Kita lanjut penugasan ya. Saya tugaskan kalian untuk membuat satu saja puisi, temanya bebas, dan sertakan juga unsur-unsur puisi yang telah tadi kalian pelajari. Lalu nanti kalian presentasikan karya puisi kalian yang telah kalian buat atau kalian cari itu di depan kelas, dan jelaskan juga unsur-unsur yang terdapat dalam puisi yang telah dibuat tadi. Berarti kalian harus menganalisis puisi yang nanti kalian cari atau kalian buat. Itu, oke? Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.